warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pelajaran fikih hari ini akan membahas tentang praktek wudhu. Sebelum pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang praktek wudhu, alangkah baiknya anak-anak mengetahui macam-macam air. Air mana yang sah digunakan untuk berwudu, air mana yang tidak boleh digunakan untuk berwudu. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Air mutlak adalah air yang digunakan untuk bersuci, seperti untuk berwudu dan mandi. 2. Air musamas. Air musamas adalah air yang terkena sinar matahari sampai panas. Air ini suci dan mensucikan, tetapi hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. 3. Air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci. Air ini suci, tetapi tidak mensucikan dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. 4. Air najis. Air najis adalah air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya. Nah, demikianlah tadi macam-macam air. Ada tambahan penjelasan apa yang dimaksud dengan air sedikit? Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah artinya kurang lebih antara 270 liter air. Nah, anak-anakku sekalian, wudhu, sedangkan wudhu harus menggunakan air suci mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu contohnya air sumur, air hujan, air laut, air embun, air sungai, air salju, air danau, dan air mata air. Apabila tidak ada air, kita boleh bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci. Bersuci menggunakan debu disebut tayamum. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang praktek wudhu. Sebelum kalian sholat, anak-anak harus wudhu terlebih dahulu. Apabila tidak wudhu, maka sholatnya tidak sah. Anak-anakku sekalian, anak-anak sebelum sholat ingat, badan, pakaian, tempat sholat semuanya harus bersih dan suci. Badan harus suci dari hadas dan najis, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Untuk menghilangkan hadas kecil bisa dengan cara berwudu. Menghilangkan hadas besar bisa dengan cara mandi. Nah, untuk tata cara wudu kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Bagaimana caranya? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, membaca basmalah sambil mencuci kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, berkumur-kumur membersihkan mulut sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mencuci lubang hidung sebanyak
3 kali dengan cara menghirup air dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. 4. Membasuh muka sebanyak 3 kali sambil berniat wudhu. Ingat anak-anak, niat wudhu dapat dibaca dalam hati ataupun juga dilafalkan. Nah, niatnya wudhu adalah nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Urutan kelima, membasuh kedua tangan sampai siku, dimulai dari sebelah kanan 3 kali, kemudian sebelah kiri 3 kali. 6. Mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. 7. Membasuh kedua daun telinga dengan menggunakan kedua jari telunjuk tangan untuk bagian dalamnya dan ibu jari pada bagian luarnya sebanyak 3 kali. 8. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dimulai dari kaki kanan, dilanjutkan kaki kiri. 9. Membaca doa setelah berwudu dengan menghadap kiblat. Nah, lafal doa sesudah wudu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Demikianlah anak-anakku penjelasan tentang urutan wudhu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, anak-anakku sekalian, agar supaya kalian bisa menghafal urutan wudhu dengan benar, akan Bu Guru kasih contoh sebuah lagu, yaitu Tepuk Wudhu. Dengarkan baik-baik ya. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Bu Guru ulang sekali lagi ya. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Selamat menghafal ya anak-anak. Mudah-mudahan dengan lagu ini anak-anak bisa mempraktekkan wudhu secara tertib. Tertib artinya berurutan. Demikian anak-anakku sekalian, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.